warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai dampak globalisasi. Gimana para mahasiswa sekalian, apakah masih sehat? Apakah siap untuk mengikuti perkuliahan? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai penyakit dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 itu cepat berlalu. Kita lanjutkan terhadap materi. Nah, setelah kalian mempelajari tentang materi ini, hasil yang diharapkan, yang diinginkan ketika kalian sudah mempelajari materi ini, yang pertama itu kalian dapat menjelaskan mengenai pengertian globalisasi. Kemudian kalian juga dapat menguraikan tentang proses, fenomena, dan aspek-aspek dari globalisasi. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mendeskripsikan tren, tantangan, dan pelaku globalisasi. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menganalisis dampak dan isu-isu internasional sebagai dampak dari globalisasi. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mengevaluasi pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan keamanan, dan teknologi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Nah, supaya kalian lebih tertarik untuk mempelajari materi globalisasi, silahkan untuk menyimak video yang akan Bapak berikan berikut.
Setelah kalian menyimak video tersebut, kita akan masuk ke peta konsep. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari pada materi globalisasi ini. Yang pertama mengenai pengertian globalisasi, kemudian nanti akan dibahas isu-isu internasional sebagai dampak dari globalisasi. Kemudian di sini akan ada diterangkan juga mengenai proses globalisasi, fenomena globalisasi, aspek-aspek globalisasi, kemudian tren era globalisasi, tantangan globalisasi, pelaku atau subjek globalisasi, kemudian sampai dampak dari globalisasi. Kemudian juga yang terakhir kita akan pelajari mengenai pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, teknologi informasi dan komunikasi, serta terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kalian melihat video, setelah kalian mempelajari tentang peta konsepnya, sehingga nanti dalam pikiran kalian sudah terbayang materi-materi apa saja yang akan dipelajari pada konsep globalisasi. Sekarang kita akan melihat terhadap pengertiannya terlebih dahulu. Proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah pengertian globalisasi. Di sini dijelaskan bahwa globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tidak nampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata. Indonesia dengan Malaysia ada batas alam, ada batas negara, akan tetapi dengan adanya globalisasi, batas-batas tersebut itu seperti tidak nyata. Kenapa? Karena informasi dapat bertukar antara Malaysia dengan Indonesia secara real time, dan lain sebagainya, segala informasi, ekonomi, dan lain sebagainya, apalagi dengan adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, nanti untuk barang yang masuk dan keluar itu tidak akan dikenakan bea seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil peran dalam era globalisasi ini, kita akan sangat ketinggalan. Kemudian ini ada pendapat dari Malcolm Waters. Menurut beliau, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Nah, kalau Bapak bayangkan lagi seperti Google. Google itu adalah suatu perusahaan multi internasional. Dia itu bisa diakses oleh orang Indonesia, padahal perusahaannya berada di Amerika. Semua produk-produknya bisa diakses di Indonesia, padahal itu adalah kantor utamanya adalah di Amerika. Sehingga untuk menagih pajak dan yang lainnya pemerintah kita agak kesulitan. Karena yang namanya internet itu tidak terpengaruhi oleh batas-batas negara secara jelas. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi supaya kalian lebih memahami mengenai pengertian globalisasi. Di sini ada menurut Immanuel Richard. Menurut Immanuel Richard, globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Jadi dunia itu melalui World Wide Web itu akan menyatu. Bahkan kita dapat mengakses berbagai web yang ada di belahan dunia manapun. Berita dapat secara real time kita lihat, dan batas-batas negara itu sudah tidak jelas. Kemudian menurut Thomas L. Friedman, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas. Sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Dengan adanya internet, maka satu dunia ini kita bisa menyatu. Saling bertukar informasi, saling bertukar email, saling bertukar data, itu sangat mudah sekali. Kemudian untuk penjualan pun dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti Bukalapak, Amazon, dan berbagai hal, maka batas-batas daerah, batas-batas negara itu sudah tidak jelas lagi. Belum lagi untuk pengenaan pajaknya, ada yang mudah, ada juga yang susah seperti itu.
Kemudian, selanjutnya, menurut Prince Seton and Lehman, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungannya antar negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Jadi perdagangan dan keuangan itu berlangsung dengan sangat cepat karena semua produk yang ada di kita bisa diakses oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia. Jika kalian menjual produk di Amazon, maka sedunia dapat melihat produk-produk kita seperti itu. Karena internet dapat diakses di belahan bumi manapun. Kemudian, menurut Leonard Brenes, demokrasi bukan hanya dalam bidang perniagaan atau dalam bidang jual beli dan ekonomi saja, namun juga mencakup globalisasi terhadap institusi-institusi demokratis, pembangunan sosial, hak asasi manusia, dan pergerakan wanita. Dengan adanya globalisasi, kita dapat melihat bagaimana kondisi demokrasi di negara-negara belahan dunia lain, di daerah-daerah lain. Kemudian mengenai pembangunan sosial, mengenai Declaration of Human Rights, dan pergerakan wanita dapat kita lihat dari berbagai belahan dunia. Sehingga kita dapat mengambil peran, sehingga kita dapat menjadikan pelajaran atau bahkan bisa menjadikan inspirasi agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita lanjutkan mengenai proses globalisasi. Beberapa segi perkembangan bidang kehidupan terkait dengan proses globalisasi yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat internasional. Yang pertama itu adalah globalisasi informasi. Informasi dapat diakses oleh orang di belahan bumi manapun tanpa bisa ditutup-tutupi. Kemudian telekomunikasi, jadi saling bertukar berita. Kemudian telekomunikasi itu berarti sebuah alat yang akan memberikan komunikasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan. Kemudian ada komunitas global. Ini adalah organisasi-organisasi yang sifatnya global. Walaupun ada organisasi-organisasi yang sifatnya dunia yang sudah terstruktur dan masif seperti UN, United Nations, tapi sekarang ada juga organisasi-organisasi komunitas-komunitas global seperti komunitas global pecinta hewan dan lain sebagainya. Kemudian ada peledakan informasi. Jadi informasi itu dapat diakses dengan mudah dan informasi itu sangat berjubel dan sangat banyak. Kemudian ada kecemasan informasi, yaitu informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi ada yang hoax. Jadi hoax itu adalah informasi-informasi yang sebenarnya dapat membuat kita itu salah. Informasi-informasi yang menyesatkan. Sehingga sekarang dengan adanya peledakan informasi kita tidak mengetahui mana sebenarnya yang benar gitu. Jadi kita harus cek kembali informasi tersebut. Kemudian ada masyarakat informasi. Di sini ada fenomena globalisasi. Yang pertama ada arus etnis, ditandai dengan mobilitas manusia. Jadi ada imigran, ada turis, tenaga kerja, dan pendatang. Jadi banyak imigran-imigran yang masuk, kemudian banyak turis yang masuk karena mereka melihat informasi tentang Indonesia, tentang Bali, dan tentang wisata-wisata lain di internet. Kemudian ada arus teknologi, ditandai dengan mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation dan transnational corporation. Dalam artian di sini multinational corporation yaitu perusahaan-perusahaan yang terdiri dari berbagai negara karena arus mobilitas teknologinya sekarang sudah sangat canggih. Sehingga walaupun kantor pusatnya di Amerika, Bapak contohnya itu Citibank, tapi dia kantor pusat itu dapat melihat, dapat mengevaluasi setiap kemajuan-kemajuan dari perusahaannya yang ada di berbagai belahan dunia. Kemudian ada Transnational Corporation, jadi contohnya seperti PT Lintas Marga Sedaya, adalah sebuah perusahaan patungan dari orang Indonesia dengan Malaysia. Di sini mereka itu dapat berkomunikasi, dapat melihat keuntungan atau benefitnya, dapat melihat bagaimana arus kasnya yang ada di Indonesia sehingga sangat mudah. Kemudian yang kedua adanya arus keuangan yang ditandai dengan makin tingginya mobilitas modal, investasi, dan pembelian melalui internet. Seperti itu, ini sudah sangat marak. Kemudian ada arus media yang ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi
baik melalui media cetak maupun media elektronik. Apalagi melalui media elektronik, berita-berita yang ada di belahan dunia manapun dapat dengan cepat kita akses. Kemudian ada arus ide yang ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Jadi ketika ada inovasi-inovasi di negara lain, maka akan cepat bisa kita adaptasi inovasi tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai aspek-aspek globalisasi. Yang pertama itu aspek ekonomi. Aspek ekonomi mengacu kepada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia. Seperti ada IMF, International Monetary Fund, kemudian ada Bank Dunia atau World Bank, dan lain sebagainya. Itu entitas-entitas ekonomi dunia menyatu untuk kesejahteraan bersama. Seperti itu tujuan utamanya. Ada WTO, World Trade Organization, kemudian dan berbagai organisasi ekonomi dunia lainnya. Kemudian ada aspek kebudayaan dan keagamaan, adanya gagasan-gagasan baru yang datang dari seluruh dunia. Mengenai kebudayaan, pasti akan ada akulturasi budaya. Jadi budaya-budaya yang luar itu bisa masuk ke Indonesia dan ditiru oleh orang Indonesia. Akan tetapi harus hal-hal yang positifnya saja. Kemudian ada aspek teknologi, adanya perkembangan teknologi informasi yang menyatukan dunia tanpa batas. Kemudian ada aspek demografi, bahwa banyaknya perpindahan manusia di belahan dunia. Seperti itu. Kemudian kita melihat akan ada tren era globalisasi. Ini abad 21. Di sini akan ada perubahan yang sangat cepat. Kemudian ada aliran modal yang tanpa batas. Kemudian harus ada pengetahuan ekonomi, kemudian harus ada hiperkompetensi, jadi kompetensinya itu harus melebihi bangsa-bangsa yang lain apabila Indonesia ingin mengambil peran. Ingin mengambil peran, bukan hanya menjadi sebagai follower saja, seperti itu. Jadi kalau Indonesia ingin mengambil peran dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dunia, berarti ada berbagai hal yang harus dilakukan agar kita bisa berkompetisi secara aktif, menjadi warga dunia dan mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di dunia. Ini sifatnya global dan sangat kompleks. Kemudian di sini ada tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi yang mendasar dan akan dihadapi yang pertama adalah adanya sikap individualisme. Orang-orang dunia kebanyakan mereka memiliki sikap individualisme yang tinggi. Jadi ketika mereka punya uang untuk kepentingan dirinya sendiri, ya sudah, mereka tidak akan peduli dengan orang-orang yang lain. Kemudian harus ada apresiasi generasi muda. Jadi di sini generasi muda harus bisa mengambil peran agar mereka dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian harus ada pandangan kritis terhadap ideologi negaranya. Nanti ini dampak yang akan dihadapi. Kemudian ada diversifikasi masyarakat. Jadi di sini akan ada semacam segmen-segmen masyarakat dengan adanya globalisasi. Jadi ada masyarakat kaya, kemudian menengah dan miskin, bahkan di bawah miskin. Kemudian keterbukaan yang lebih tinggi. Karena dengan adanya globalisasi, semua orang informasi akan muncul, sehingga pemerintahan itu harus transparan. Apabila tidak transparan, dengan adanya arus informasi yang deras, maka lambat laun semua kebohongan, semua hal yang tidak baik itu akan terungkap juga. Makanya harus ada keterbukaan yang lebih tinggi mulai dari awal. Kemudian selanjutnya ada pelaku atau subjek globalisasi. Yang pertama, negara-negara yang dipetakan secara dikotomis. Kemudian ada organisasi-organisasi antar pemerintah. Kemudian ada perusahaan internasional yang dikenal dengan multinational corporation dan transnational corporation atau global firma. Jadi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional. Di antaranya ada PT Unilever, kita di bawah Unilever Holding of India, dan perusahaan pusatnya itu berada di Belanda, seperti itu. Kemudian banyak seperti Citibank, dia perusahaan pusatnya ada di Amerika, dan kita sebagai vice presidennya itu ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya organisasi internasional atau transnasional yang non-pemerintah atau NGO, non-government organization. Kemudian ada organisasi-organisasi non-formal. Kemudian dampak globalisasi. Globalisasi merupakan proses internasionalisasi seluruh tatanan masyarakat modern.
yang awalnya hanya ada pada tataran ekonomi, namun dalam perkembangannya cenderung menunjukkan keragaman. Jadi awalnya salah satu bentuk globalisasi itu adalah dimotori oleh Uni Eropa. Uni Eropa itu dia ada dengan uang euronya, walaupun seperti itu Inggris merasa agak dirugikan sehingga masyarakatnya ingin keluar dari Uni Eropa. Sehingga Inggris sejak tahun 2019 secara resmi keluar dari Uni Eropa seperti itu. Nah, kemudian menurut Malcolm Water ada 3 dimensi proses globalisasi, yaitu globalisasi ekonomi, globalisasi politik, dan globalisasi budaya. Kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Kemudian ada dampak positifnya dari globalisasi. Yang pertama itu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akan mempermudah manusia dalam berinteraksi dan mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Jadi kalau ketika dulu kita mau berkomunikasi dengan orang Amerika, kita dapat mengirimkan surat. Dan suratnya itu baru nyampe sekitar 40 hari atau 50 hari. Seperti itu. Tapi kalau sekarang, ketika kita kirim email sekarang, maka dalam menit itu juga akan terkirim ke Amerika. Beda dengan zaman dulu. Jadi informasi itu sangat cepat. Dalam transportasi dapat meningkatkan efisiensi, mendukung nasionalisme dalam menggalakkan proses integrasi antara lain dengan mendobrak etnosentrik menjadi kesukuan. Kemudian peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah, komunikasi yang lebih mudah dan juga murah, kemudian peluang yang lebih bagus bagi manusia berbagai etnik, bangsa, budaya, dan agama untuk berinteraksi. Kemudian dampak negatifnya, masuknya nilai budaya luar yang tidak sesuai, seperti penggunaan pakaian yang kurang pantas untuk orang Indonesia dan sikap-sikap yang tidak pantas untuk orang Indonesia, kemudian seperti penggunaan tato, anting, dan lain sebagainya yang tidak pantas kalau digunakan oleh seorang laki-laki, tentunya anting itu. Kemudian ada eksploitasi alam dan sumber daya lain yang besar, sehingga dengan adanya globalisasi, modal asing masuk, jadi ada eksploitasi alam dan sumber daya yang besar dan dinikmati oleh orang-orang luar. Kemudian berkembangnya nilai konsumerisme dan individual. Jadi sifat-sifat konsumtif, sifat-sifat ingin belanja terus, menggunakan uang tanpa perhitungan, itu akan berkembang dan nilai-nilai individual itu menjadi berkembang. Kemudian terjadinya dehumanisasi atau terjadinya tidak pri kemanusiaan seperti itu. Jadi sikap-sikap yang tidak pri kemanusiaan itu akan berkembang dengan ajang globalisasi. Apalagi kalau kita melihat tayangan-tayangan yang tidak baik, yang tentu mungkin sedikit banyaknya akan dicontoh oleh kita itu sendiri. Kemudian ada timbulnya dominasi negara-negara maju. Jadi negara-negara yang maju, yang mampu bersaing dengan negara-negara yang lain, bahkan bisa menjadi sebagai leader, dia itu akan mendominasi. Contohnya seperti Tiongkok, Amerika, Rusia, seperti itu. Kemudian ada erosi terhadap nilai-nilai tradisi. Nilai-nilai tradisi yang sudah ada, seperti kaulinan barudak yang ada di kampung, itu akan tergerus dengan adanya PlayStation, dengan adanya game-game online yang ada di komputer maupun di HP. Kemudian timbulnya gejala-gejala materialisme, kendornya moralitas, dan lain sebagainya. Jadi materialisme itu lebih mementingkan materi di antara yang lainnya. Kemudian moralitas menjadi kendor karena melihat budaya-budaya yang luar yang sebenarnya itu bertentangan dengan nilai asli budaya Indonesia. Kemudian ada pembangunan yang tidak seimbang, ada masyarakat kurang kreatif dan hedonistik, kemudian merebaknya kebiasaan meniru hasil-hasil iptek. Jadi ketika ada inovasi dari luar tiru, tanpa bisa mengembangkan ide sendiri. Nah, contohnya ini yang jangan ditiru, ini dari globalisasi ada tato, tindik, dan sebagainya. Kemudian isu-isu internasional sebagai dampak dari globalisasi. Yang pertama ada demokrasi, yaitu tentunya dengan melihat negara-negara lain yang cenderung lebih demokrasi dari kita. Kemudian ada hak asasi manusia atau Declaration of Human Rights. Kita dapat melihat bagaimana hak asasi manusia sangat dijunjung di berbagai belahan negara. Kemudian adanya transparansi atau keterbukaan, baik keuangan negara maupun pelaksanaan kenegaraan ini, maupun pelaksanaan semua proses
lembaga negara itu dapat secara transparan, terbuka, prosesnya dapat diamati dan dikritisi oleh masyarakat. Kemudian ada pelestarian lingkungan hidup. Bagaimana kita melihat ada beberapa hutan di Amerika juga yang terbakar, kemudian di Brazil, di Kanada, seperti itu. Mereka itu sangat sigap sekali sehingga sebenarnya secara tidak langsung itu memberikan tamparan kepada pemerintah Indonesia yang agak sedikit lamban seperti itu untuk menghadapi yang disebut dengan kebakaran hutan. Kemudian ada pluralisme, jadi adanya perpaduan budaya yang sangat banyak. Kemudian adanya pasar global dan adanya persaingan global. Nah, kemudian kita akan lanjutkan mengenai pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama, globalisasi di bidang ekonomi. Abad 21 ditandai dengan globalisasi ekonomi yang nampak dalam aspek-aspek berikut. Ada dalam aspek produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Dari aspek produksi, kita contohkan untuk memproduksi sebuah makanan dikemas dengan sangat baik, itu adalah dari aspek globalisasi. Kemudian dari pembiayaan, itu dapat masuknya modal-modal asing, itu dari aspek globalisasi. Kemudian dari tenaga kerja, dengan adanya teknologi-teknologi mesin-mesin yang bagus, maka tenaga kerja itu bisa dikurangi seperti itu. Kemudian dari jaringan informasi, sekarang perusahaan-perusahaan besar ketika mau seorang pimpinannya mau mengakses tentang perkembangan di salah satu bidang, mereka tinggal klik saja, semua informasi akan muncul. Kemudian dari aspek perdagangan, beberapa agenda regional dan global yang dihadapi, General Agreement and Traffic and Trade, World Trade Organization, kemudian Asia Pacific Economic Corporation, atau APEC, dan ASEAN Free Trade Area. Ini berbagai agenda regional seperti itu. Kalau APTA ini ada di negara-negara ASEAN seperti itu. Kita salah satunya sudah bergabung ke APTA tersebut. Kemudian ada globalisasi di bidang ideologi. Negara-negara maju mengusung gaya ideologi kapitalis dan liberalis, secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi berbagai kebijakan negara yang lainnya. Negara Amerika dan Eropa Barat sebagai pendukung kuat ideologi liberal dan kapitalisme akan terus berupaya menancapkan pengaruhnya di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia, agar mau mengikuti pola dan prinsip yang selama ini mereka terapkan. Kemudian ada pengaruh globalisasi bagi Indonesia dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi karena ketidakmampuan orang-orang Indonesia untuk bersaing dan mengambil peran dalam persaingan ekonomi tersebut. Kemudian ada tingkat ketergantungan kita yang secara tidak sadar telah mengikat secara politik dan mengusung prinsip-prinsip kapitalisme dan pemikiran liberal. Kemudian ada globalisasi di bidang politik. Nah, di sini pengaruh globalisasi politik menimbulkan banyak kepentingan yang tidak lagi bisa dipenuhi kecuali melalui peran kekuatan global. Jadi ada pengaruh-pengaruh kekuatan global terhadap politik suatu negara seperti itu. Kalau contohnya sebuah rejim yang tidak mendukung tentang perpanjangan dari Freeport, maka rejim tersebut melalui pengaruh global itu dapat saja memperoleh rintangan-rintangan. Jadi ada campur tangan kekuasaan global, bahkan negara adidaya untuk kepentingan sebuah negara. Bahkan konon katanya yang namanya G30 SPKI itu ada pengaruh-pengaruh dari CIA, sebuah agen internasional Amerika, karena pada saat itu Bung Karno lebih cenderung ke kiri seperti itu. Jadi supaya agar Indonesia tidak masuk sebagai negara komunis, maka Bung Karno itu melalui CIA, karena telah ditemukan salah satu dokumen di Greece bahwa supaya tidak jatuh ke tangan negara komunis. Kemudian globalisasi politik tidak lain adalah pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para pelaku sebagai berikut. Negara besar dan negara-negara kecil, kemudian organisasi antar pemerintah, kemudian perusahaan internasional seperti multinational corporation atau transnational corporation, kemudian perusahaan internasional atau transnasional yang non-pemerintah atau NGO, non-government organizations tersebut. Kemudian ada globalisasi di bidang sosial budaya.
Beberapa indikasi yang dapat kita rasakan akibat pengaruh globalisasi sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya disorientasi, adanya dislokasi atau krisis sosial budaya di kalangan masyarakat dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya barat. Jadi budaya-budaya barat itu sangat berkembang di berbagai negara yang lain. Mereka menganggap bahwa budaya-budaya barat tersebut relevan dengan mereka. Padahal bangsa kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang menghargai nenek moyangnya, itu sebenarnya kita memiliki budaya-budaya ketimuran yang sangat baik. Bahkan seperti Barack Obama pun mengacungkan jempol ke orang-orang Indonesia mengenai keramahan dari budaya orang Indonesia. Kemudian ada berbagai ekspansi sosial budaya atau budaya asing di sini yang sebenarnya tidak memiliki basis dan presiden kulturalnya. Jadi banyak sekali budaya-budaya luar yang sebenarnya di Indonesia itu dulunya tidak ada seperti itu basis kulturalnya. Jadi nenek moyang kita tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi oleh generasi muda kita hal tersebut dilakukan. Kemudian ada semakin merebaknya budaya McDonaldisasi, telenovela yang menyebarkan kepermisipan, kekerasan, dan hedonisme, kemudian mewabahnya MTV-isasi, Valentine Dash, dan ini juga prom night di kalangan remaja. Jadi banyak sekali budaya-budaya barat yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya-budaya Indonesia, namun berkembang di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan dewasa ini ada kecenderungan munculnya kultur hibrid atau perpaduan antara budaya gado-gado atau tanpa identitas. Beberapa sisi negatifnya antara lain dapat mengakibatkan erosi budaya. Diartikan bahwa budaya asli Indonesia itu akan memudar, sedangkan budaya-budaya luar yang sebenarnya secara basic kultural itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, kemudian hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, dan cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Jadi banyak yang pragmatis, jadi ketika melihat segala sesuatu itu inginnya selalu cepat, dan cepat. Kemudian ada globalisasi di bidang pertahanan dan keamanan. Pengaruh globalisasi di bidang pertahanan keamanan sangat nampak pada industri-industri pertahanan yang menghasilkan alat peralatan hankam serta jasa pemeliharaannya. Negara-negara industri persenjataan seperti Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina selalu berupaya memperjenis bentuk dan kemampuannya. Negara-negara lain seperti Iran, Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara juga telah membuat persenjataan yang semakin disempurnakan. Bahkan belakangan muncul isu-isu senjata nuklir yang masih menjadi polemik. Kemudian, globalisasi di bidang teknologi informasi. Tentu saja ini sangat jelas dan dapat kita rasakan dari pengaruh teknologi informasi tersebut. Globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Antara lain, satu, akses informasi semakin mudah dan cepat, sehingga dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Jadi sangat cepat informasi, apalagi dengan berkembangnya teknologi serat optik atau fiber optik, sehingga data dirubah menjadi cahaya dengan kecepatan cahaya itu sangat cepat, kemudian nanti dirubah lagi dari cahaya menjadi data, seperti itu. Kemudian dua, masalah kedaulatan negara mendapat tantangan terutama dalam menghadapi arus informasi. Jadi batas negara itu sudah tidak kelihatan lagi. Informasi dari Indonesia bisa langsung terima oleh Amerika tanpa bisa dibendung oleh sebuah otoritas dari sebuah negara. Kemudian negara tidak dapat sepenuhnya lagi mengatur arus informasi dan komunikasi baik yang positif maupun yang negatif, baik yang konstruktif maupun yang destruktif. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, hasil yang diharapkan setelah mempelajari bagian yang kedua dari globalisasi ini, yang pertama kalian dapat menguraikan mengenai pentingnya memiliki wawasan global. Yang kedua, diharapkan kalian memahami sikap perkembangan dunia yang sangat cepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis
pemanfaatan globalisasi untuk pembangunan dan implikasinya globalisasi terhadap bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara. Kemudian kita akan lihat dulu di sini peta konsepnya mengenai materi yang kedua dalam globalisasi. Yang pertama, kalian harus memahami tentang memiliki wawasan globalisasi. Kemudian kalian juga harus memahami tentang era globalisasi. Kemudian kalian juga harus memahami perkembangan dunia yang sangat cepat. Kemudian kalian juga harus memanfaatkan globalisasi untuk pembangunan. Kemudian kalian juga harus memahami mengenai implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara. Dari globalisasi ini, kalian juga harus memahami mengenai pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kita akan kaji lebih jauh lagi. Di sini sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, kita harus memiliki wawasan global. Yang pertama, budaya global mengenai perilaku, nilai, dan gaya hidup. Kan, tapi hal ini adalah hal-hal yang baiknya saja. Seperti budaya di Jepang adalah budaya mengenai antrinya, seperti itu. Tapi budaya bunuh dirinya jangan diikuti seperti itu. Mengenai gaya hidup yang baik-baiknya saja, seperti itu. Tapi hal-hal yang jeleknya jangan diikuti. Kemudian ada konsep global, yaitu konsep negara bangsa, relevansi ideologi bagi negara, primordialisme baru, dan liberalisasi. Kemudian ada pendangkalan wawasan dan kehidupan demokrasi, ada demokrasi instan, dan pendangkalan wawasan dengan proses analisis real time. Kemudian ada isu global mengenai hak asasi manusia, masalah lingkungan global, dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada juga mengenai politik global. Isu global dapat dibahas dalam berbagai forum, seminar, pengkajian, dan diskusi secara lugas. Kemudian di sini memahami era globalisasi dan hubungan interdependensinya dengan ekonomi. Jadi di sini ada hubungan antara globalisasi dengan ekonomi dan ekonomi mempengaruhi globalisasi. Globalisasi atau transnasionalisasi dalam perekonomian dapat dilukiskan sebagai berikut. Dalam hubungan finansial, karena kita dapat juga bermain di bursa efek dari USA, kemudian di London, di Inggris juga bisa kita menanamkan modal di sana. Kemudian ada gejala sekuritisasi. Kemudian dalam kegiatan produksi ada perusahaan multinasional. Kemudian dalam perkembangan investasi, apalagi banyak investment yang ada di Indonesia yang berasal dari daerah luar. Kemudian ada perkembangan di Timur Tengah. Timur Tengah apalagi mengenai minyaknya itu dapat berkembang. Banyak sekali muncul negara-negara kaya seperti Dubai karena mereka memiliki cadangan minyak dan emas yang sangat luar biasa banyak. Kemudian ada perkembangan teknologi. Kemudian memahami perkembangan dunia yang sangat cepat. Jadi kalau kita tidak mampu mengikuti perkembangan dunia, maka kita akan ketinggalan. Jadi ketika orang lain, negara lain itu kita berlari, kita jangan sampai jalan, apalagi merangkak. Ketika mereka jalan, kita harus lari. Kenapa? Karena mungkin startnya kita berbeda. Biar kita bisa bersaing, dan biar kita bisa unggul melebihi bangsa-bangsa yang lain. Yang pertama, untuk memahami perkembangan dunia yang sangat cepat ini, banyaknya perekonomian dunia yang mendorong bekerjanya mekanisme pasar dan saling berkompetisi. Seperti nilai tukar rupiahnya, maka itu adalah kompetisi dari pasar seperti itu. Jadi pemerintah tidak bisa 100% untuk mengintervensi nilai tukar rupiah dengan dolar atau dengan mata uang yang lain. Kemudian terdapat perkembangan penting tentang program pasar tunggal Eropa pada tahun 92, itu sudah ada. Kemudian Amerika telah mengalami perubahan ke arah proteksionisme. Kemudian Jepang telah memperlihatkan kemampuannya sebagai kekuatan utama di bidang perdagangan. Kemudian timbulnya gejala baru ke arah pembentukan free trade area di berbagai belahan dunia. Kemudian adanya transformasi perekonomian yang terjadi di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara dengan adanya APTA dan yang lainnya. Kemudian memanfaatkan globalisasi untuk perkembangan. Di sini ada era globalisasi itu apakah sebagai tren untuk perkembangan yang sekarang dan implikasinya apa? Banyak sekali implikasi-implikasi dari globalisasi ini.
baik secara sosial, budaya, ekonomi, kultural, dan berbagai hal. Kemudian harusnya dari era globalisasi ini akan menimbulkan sebuah pembangunan, adanya perubahan kondisi dan aspirasi masyarakat. Jadi dengan adanya mereka dapat melihat informasi-informasi dari berbagai belahan dunia, maka mereka dapat mengambil pelajaran dari informasi-informasi yang mereka dapatkan. Kemudian harus adanya kebijakan pembangunan, harusnya policy decision maker, setiap policy yang dikeluarkan, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan itu adalah untuk mendukung ke arah globalisasi. Karena kita harus mampu bersaing dan mengambil peran dalam era globalisasi ini. Kemudian di sini di pembangunan itu terbagi menjadi 3. Ada mengenai kebijakan ekonomi yang pro terhadap globalisasi, ada pengembangan institusi, memperkuat budaya-budaya lokal, memperkuat pendidikan-pendidikan kita, agar jangan sampai tergerus oleh budaya-budaya yang ada di luar yang bertentangan dengan nilai asli budaya Indonesia. Kemudian ada penyesuaian nilai etika yang sesuai dengan budaya Indonesia asli. Seperti itu. Kemudian implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, adanya perumusan kebijakan tingkat nasional, bahwa ada perubahan cepat dan makin ketatnya persaingan. Ada pelaku ekonomi, bahwa daya saing ekonomi nasional meningkat, kemampuan produksi dan ekspor makin membesar. Kemudian ada pemerintah dapat memainkan peranan sebagai fasilitator, pemberi dorongan dan bimbingan. Kemudian ada bagi dunia usaha dituntut untuk mereka agar lebih luas, lebih sensitif pada tuntutan pasar, dan lebih jeli mempelajari berbagai peluang terbuka di pasar serta terus meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaannya. Kemudian ada pengaruh globalisasi, implikasinya ada perubahan pola pikir. Di sini ada perumus kebijakan, ada pelaku ekonomi, ada birokrat, dan ada dunia usaha. Seperti itu. Kemudian ada pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Berbagai indikator pengaruh globalisasi yang negatif maupun yang positif, globalisasi yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Di sini subjek prosesnya ada ekonomi, politik, sosial dan budaya, ledakan informasi, hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, terima kasih kalian sudah melihat video ini, sudah menyaksikan video tentang globalisasi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan forum diskusi yang sudah diberikan. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu dan kalian dapat belajar dengan maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.